juga akan mengingatkan kita secara batinnya. Dari itu semua sepakat bahwa Allah akan menghisab kita, menghitung kita lahirnya dan batinnya, dua-duanya. Rahimahullah, seperti itu. Seperti kita sholat sekarang, yang kita lakukan tadi, sholat subuh tadi, kan dicatat oleh malaikat, dan malaikat tidak akan salah dalam mencatat. Yang dicatat oleh malaikat itu cuma gerakan tangan kita, kaki kita, punggung kita, atau juga gerakan hati kita. Dua-duanya kita sepakat. Allah akan mencatat, malaikat akan mencatat di buku catatan amal kita, lahir dan batin. Gimana kehusukan ketika tadi rukuk, sujud, takbiratul ihram sampai salam, itu akan dicatat, akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan kadang yang batin itu lebih bernilai daripada yang zahir. Itu kita sepakat bahwa secara lahir dan batin amalan kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Allah dan termasuk jalan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari para salafus saleh, dari para sahabat, dari kaum Muhajirin dan Ansor. Subhanallah, para sahabat dulu adalah murid-murid Nabi SAW. Para sahabat adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah dan Madinah. Orang-orang Ansor adalah orang yang asli tinggal di Madinah. Orang-orang Ansor adalah orang-orang yang menerima Nabi SAW ketika hijrah dan menerima sahabat Nabi yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Itulah orang-orang Ansor. Saya kalau ditanya siapa para sahabat, ya orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang bertemu Nabi SAW dan masuk Islam, kemudian masuk dalam keadaan Islam. Rahimahullah, mereka mendahulukan firman Allah Ta'ala dari semua perkataan manusia, dan mereka mendahulukan petunjuk Nabi SAW dari petunjuk semua orang. Karena hal itulah mereka disebut sebagai Ahlul Quran dan As-Sunnah. Ahlul Quran dan As-Sunnah. Subhanallah, seperti itu. Secara lahir dan batin kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, sehingga kita harus meluruskan amalan kita, baik amal lahir dan batin. Subhanallah, Allah Ta'ala mengajarkan adab kepada kaum muslimin tentang hal ini supaya mengikuti Allah dan Rasulnya lahir dan batin. Kita bacakan dalilnya di surah Al-Hujurat ayat ke-1. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, janganlah kamu itu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 1. Sama rahimahullah, Ustaz kami, guru kami yang mengajarkan akidah, ketika beliau mengajarkan prinsip Islam yang fundamental, yang itu harus dipahami dulu sampai hati, kemudian setelah itu menjadi imam sholat. Setelah rakaat pertama itu baca surat ini, baca surat Al-Hujurat. Ya seperti itu, karena ya ustaznya tahu maknanya dan tahu muridnya juga ngerti makna ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ditekankan ya ayat ini oleh Ustaz kami kata ini loh, Allah sudah memperingatkan janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul. Ini adab bagi kaum muslimin, adab bagi kaum muslimin untuk mendahulukan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah. Jadi ayat ini Allah mengajarkan adab kepada orang-orang beriman, sehingga apabila ingin memahami agama, berkata tentang agama, dahulukan Allah dan Rasul-Nya, jangan mendahului. Jadi jangan buru-buru dalam urusan agama, tunggulah hingga ada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebelum mengatakan ini bagian dari suatu ajaran agama, pelajari dulu Al-Quran dan Sunnah. Jangan berpikir dahulu, jangan beristihad dahulu, tapi belajarlah dahulu Al-Quran mengajarkan apa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata apa, itulah yang didahulukan. Apabila di dalam Al-Quran sudah ada petunjuknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan arahannya, maka itulah yang paling kita utamakan, melebihi dari perkataan siapapun, melebihi dari perkataan ulama, ustaz siapapun. Sama Allah, dan itulah ada kaum muslimin mendahulukan perkataan Allah dan Rasul-Nya dari perkataan manusia. Sama Allah. Jadi urusan yang Nabi SAW itu urusannya meliputi apa saja. Nabi SAW itu untuk mengajarkan sesuatu, ajaran itu meliputi apa saja. Meliputi dua hal. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan tentang masalah agama dan isinya syariat agama. Ada perintah, ada larangan, ada aturan-aturan agama. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan tentang hukum masalah dunia, antara halal dan haram, baik dan buruk. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan dan akidah. Semua diajarkan. Nabi SAW mengajarkan bagaimana keyakinan yang benar, bagaimana perkataan yang benar, dan bagaimana perbuatan yang benar. Sehingga semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita mendahulukan ajaran beliau dari ajaran manusia yang lain. Alhamdulillah. Kalau ada orang liberal berkata urusan akidah keyakinan itu urusan pribadi-pribadi, tidak usah ikut urusan yang diatur oleh negara. Negara nggak usah mengatur akidah, karena keyakinan itu urusan pribadi-pribadi. Setuju kan? Betul. Karena agama Islam itu mengatur semuanya, atur semuanya, termasuk atur keyakinan. Keyakinan yang lurus itu bagaimana, akidah yang lurus bagaimana, itu diatur oleh agama Islam. Keyakinan tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab-kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir, itu semuanya diatur. Nah, enaknya seperti itu. Agama Islam itu seperti itu. Dalam hal urusan keyakinan pun kita sudah diajari. Kita tinggal belajar, memahami, lalu meyakini. Tidak perlu memakai akal kita untuk berpikir, oh bagaimana kalau keyakinan tentang Allah, tentang kitab-kitab yang benar bagaimana. Tidak perlu, karena semua sudah diajarkan. Kita tidak mengalami dalam ajaran Nabi, maka kita bisa berkeyakinan dengan benar. Semuanya diatur dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Adapun orang-orang dari kalangan filsafat, mereka dalam urusan keyakinan itu memakai akal mereka, akhirnya malah sesat. Ahlul kalam ketika berakidah mengandalkan akal mereka, akhirnya muncul Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Pemahaman mereka termasuk akidah yang menyimpang. Adapun
umur kita ya sudah mencukupkan dengan akidah keyakinan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itu cukup dan akan memberi kita keyakinan akidah yang benar. Subhanallah, kalau ada orang yang berkata begini, akidah itu, keyakinan itu tidak diatur, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jawabnya gimana? Jawabnya tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi SAW tidak ajari baginda berkeyakinan yang benar tentang Allah, tentang pencipta. Tidak mungkin. Karena Nabi SAW mengajarkan hal yang sepele. Hal-hal bagaimana kita masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bersuci. Ya seperti itu pun diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana mungkin Nabi SAW tidak mengajarkan bagaimana berkeyakinan yang benar tentang Allah? Tidak mungkin. Padahal keyakinan tentang Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih fundamental daripada tata cara bersuci, tata cara tidur, tata cara makan. Itu jadi pasti Nabi SAW mengajarkan di dalam syariat Islam tentang kaidah, tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan. Dan itulah amalan batin, amalan batinnya. Subhanallah, sebagai pengantar itu dulu juga ini, insya Allah kita jalani mulai minggu depan. Subhanallah, subhanallah,